Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Siang, Pak. Pak. Nah ya, walaupun siang-siang panas begini masih tetap semangat ya anak-anak Bapak ya. Nah, anak-anak, kita kemarin itu kita sudah belajar mengenai proses produksi multimedia. Nah, hari ini kita akan membahas tugas anak-anak yang kemarin yang sudah Bapak berikan gitu ya. Mengenai pembuatan skenario film. Nah, dan Bapak akan memberikan materi perulangan gitu ya, untuk meyakinkan anak-anak bahwa anak-anak ini paham gitu ya tentang proses produksi multimedia yang sudah Bapak terangkan di minggu-minggu kemarin gitu ya anak-anak. Jadi mengulang sedikit-sedikit aja lah gitu ya, mengulang dari yang kemarin gitu ya anak-anak. Nah, untuk mengulang sedikit materi yang kemarin, Bapak ingin bertanya nih pada anak-anak, yang anak-anak kemarin kerjakan, coba ada berapa sih proses multimedia gitu ya yang kemarin-kemarin banget gitu ini minggu-minggu kemarin ya anak-anak. Coba ada coba siapa ya yang mau menjawab? Saya, Pak, mau coba jawab. Nah, boleh Nathan, silakan. Nah, jadi gampang banget, Pak, kalau produksi multimedia itu ada 3 tahap, di mana tahap yang pertama itu ada yang namanya tahap praproduksi, terus selanjutnya ada tahap produksi, dan tahap yang ketiga adalah tahap post-produksi, Pak. Oke, bagus banget ya jawaban Tantan yang bisa mengingat gitu ya materi dari minggu kemarin. Nah, jadi ada 3 tahap proses produksi multimedia gitu ya yang dijelaskan Tantan tadi. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua ada produksi, lalu yang ketiga ada post produksi. Nah, sekarang coba jelaskan satu-satu pengertiannya gitu ya. Dari pengertian dari yang pertama itu ada praproduksi, produksi, dan post produksi. Nah, coba boleh deh Bapak nunjuk dari Rani dulu. Ya, boleh Pak. Yang pertama itu kan praproduksi. Jadi kalau praproduksi itu merupakan tahapan perencanaan produksi suatu film ataupun video, Pak. Nah, baiklah. Baik ya. Jadi tahap praproduksi itu merupakan tahap perencanaan produksi yang sudah dijelaskan tadi oleh Rani gitu ya tahapannya. Jadi mungkin kalian juga kemarin-kemarin gitu ya pembuatan video juga pasti ada praproduksinya gitu ya, wajib gitu ya, wajib, sangat-sangat wajib ada tahapan praproduksi gitu ya sebagai apa ya, bukaan pertama gitu ya untuk membuat suatu produksi gitu ya anak-anak. Sudah bagus gitu ya, jawabannya sudah mantap ya. Nah, selanjutnya yang kedua, Nak Taufik deh. Silakan Nak Taufik, gimana yang produksi? Nak Taufik, suaranya tidak ada Nak Taufik. Belum ada suaranya Nak Taufik. Ayo. Pak, saya izin coba membantu Taufik, boleh, Pak? Ya, boleh, silakan Tantan. Terima kasih ya. Nah, kalau yang tahap yang kedua itu namanya tahap produksi, Pak. Tahap produksi itu adalah tahapan ketika proyek sedang dibuat dan merevisi pembuatan produksinya, Pak. Ya, baik ya. Terima kasih gitu ya atas jawaban dari Tantan yang sudah membantu Nataufik gitu ya. Ada kesalahan teknis mungkinnya dari audionya. Ya, jadi ya tahap produksi ini tahap dimana pertengahan berjalannya produksi gitu ya dari suatu misalnya project video atau film gitu ya. Nah, ini itu tahap yang paling penting gitu menurut Bapak karena pembuatan produksinya itu dari sini gitu ya, berlangsungnya gitu prosesnya gitu ya. Sudah bagus gitu ya jawaban dari Tantan yang sudah membantu rekannya Taufik
Yang tadi audionya sedang bermasalah gitu ya. Sudah bagus jawabannya. Nah, selanjutnya deh, Natiara silakan. Oke Pak, untuk yang post produksi itu ya Pak. Nah, post produksi itu produksi yang sudah dibilang sempurna gitu Pak, untuk dipublikasikan kepada orang-orang yang ditujunya gitu Pak. Oke, baik ya. Nah, post produksi ini tahapan yang bisa dibilang sudah jadi gitu ya. Project yang sudah jadi, yang sudah kita buat gitu ya, yang sudah kita rancang sedemikian rupa, lalu kita posting gitu ya, diperlihatkan kepada audiens seperti misalnya di konten YouTube, konten TikTok, misalnya Instant Story gitu ya, misalkan apalagi ya, di Twitter gitu ya, bisa jadi gitu ya, seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak ini sudah bisa mengingat lagi gitu ya, pembelajaran yang kemarin gitu ya, yang kita belajar tentang proses produksi multimedia kemarin-kemarin gitu ya. Nah, baik ya, tugas kemarin, Bapak mau nanya nih ya, dari yang tugas-tugas kemarin yang kalian sudah buat gitu ya, apakah ada kesulitan apa tidak gitu ya. Tunggu sebentar, ini itu Narani sedang apa itu Narani? Hey Narani, sedang apa itu? Nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu ya Narani. Aduh, Maaf ya Pak. aduh ini bagaimana ini, Bapak sedang menjelaskan gitu ya, sedang bertanya, apa ini sedang bertanya gitu ya, masih ada aja yang main HP gitu ya. Tadi aja di kelas sebelah gitu ya, di kelas Pak Tantan juga ada gitu yang seperti itu. Ini kenapa gitu anak-anak ini terlalu apa ya, hiperaktif gitu ya, kayak hiperaktif ya, kayak gitu ya, hiperaktif gitu, kenapa gitu bisa fokus gitu ya kepada Bapak. Ini Bapak sudah memberikan muka Bapak gitu ya dengan jelas gitu, kenapa kalian masih bisa-bisanya main HP gitu ya, tidak menghargai sosok guru di depan kalian gitu ya anak-anak ya. Rani jangan diulangi lagi ya nanti Rani ya, pembelajaran bagi semuanya ya, oke? Ya, maaf ya Pak, sekali lagi. Ya, nanti besok Rani ke ruang BK ya, ngobrol sama Bapak ya. Wah, hati-hati ya. Ngobrol begitu lagi ya Rani. Baik Pak. Nah, kita kembali lagi ya anak-anak. Jadi bagaimana nih tugasnya? Duh, parah. Ada yang ditanyain nggak? Ayo. Kedengeran nggak Pak? Nah, Taufik ada. Apa yang mau ditanyakan Taufik? Jadi ini Pak, kemarin tuh durasi mengerjakannya sulit Pak, karena deadline-nya terlalu cepat Pak. Deadline-nya terlalu cepat ya. Padahal Bapak udah memberi waktu luang seminggu loh itu, ya anak-anak. Lumayan ya, walaupun durasinya 2 jam gitu ya, nggak. Bapak juga agak mikir gitu sebenarnya kok 2 jam bisa seminggu ya. Tapi itu jadi apa ya? Jadi memperlihatkan tanggung jawabnya kalian gitu ya sebagai murid gitu. Apakah kalian bisa bertanggung jawab gitu ya dengan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan gitu ya. Nggak apa-apa sih ya, walaupun ini ada yang telat juga ya, nggak apa-apa gitu ya, Bapak apresiasi aja gitu ya yang sudah mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan baik gitu ya. Nah, jadi Bapak juga akan memberikan pengalaman Bapak gitu ya tentang produksi film gitu ya. Bapak waktu zaman SMK gitu ya, pernah Bapak ditugaskan membuat film sinematik gitu ya. Kelompoknya itu terdiri dari 2 orang gitu ya, anak-anak. Bapak masih ingat ya, 2 orangnya itu dulu pacar Bapak gitu ya, yang sekarang jadi istri gitu ya. Dulu itu Bapak disuruh milih gitu ya, disuruh milih kelompoknya ya. Kebenaran aja 2 orang gitu ya. Nah, videonya ini terdiri di sinematik gitu ya. Boleh video sinematiknya ini berdurasi kalau nggak salah 30 menit gitu ya. Jadi kita itu mengambil spot-spot di daerah Bandung gitu, seperti Bapak itu masih ingat di flyover itu tuh. Ada yang tahu nggak flyover apa sih namanya ya? Bapak lupa. Yang gini-gini guys. Apa anak-anak? Tahu nggak? Supati Pak. Pak Sopati ya. Duh Bapak agak lupa ya, udah tua jadi ini ya. Jadi di apa sih flyover Pak Sopati gitu. Terus Bapak nge-shoot di gedung sate gitu ya. Di lapangan Gasibu dan banyak lainnya gitu ya. Nah,
di tahapan produksi itu Bapak membuat dulu skenarionya gitu ya, skenario bagaimana berjalannya video itu, misalnya dari awalnya nih kita nge-shoot pemandangan dari gunung gitu ya, misalnya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, terus kita shoot view-nya dari kanan ke kiri gitu ya. Dari kanan ke kiri gitu gini ya. Seperti itu. Nah, terus kita ngambil misalnya ada orang-orang yang sedang berjalan gitu ya. Kita shoot orang berjalan itu bisa menjadi bahan konten dari sinematik juga gitu ya, anak-anak. Lalu Bapak pernah membuat film juga gitu ya sama teman-teman Bapak sewaktu SMK di kelas 2 ya kalau nggak salah ingat. Nah, jadi filmnya itu berjudul jadi kayak hantu gitu ya, anak-anak, jadi ojek gitu. Nah, jadi pangkalan ojeknya ini kayak apa ya, serem-serem gitulah ya, keramat gitu ya di si tempat ojeknya itu, seperti itu ya. Gitu aja lah ya, nggak usah panjang-panjang, nanti ini pagi ya, pagi udah sore gitu ya, nanti pada ngantuk ya anak-anak mendengar cerita Bapak ya gitu. Gitu aja ya anak-anak. Sudah aja. Baik, kita ambil sampelnya ya, satu video ya, dari anak-anak. Bapak pilih dari tugas yang dicontohkan, Bapak lihat dulu ya anak-anak. Dari video Tantang deh ya, kita tonton dulu ya anak-anak video dari Tantang. Menarik nih anak-anak video dari Tantang gitu ya, video tentang perfilman mengenai percintaan gitu ya, bucin di zaman SMK ya, bisa SMK ini ya. Kayaknya Tantan ini emang tiba-tiba anak-anak bucin gitu ya Tantan ya, film-filmnya ya. Iya Pak, kan nurutin Bapak. Waduh, nggak boleh gitu Tantan, Bapak jadi malu ini. Ya pokoknya Mbak Tantan videonya sudah bagus gitu ya. Patut dicontoh oleh anak-anak sekalian gitu ya, yang Bapak-Bapak sayangi ini. Nah, baik ya, video Tantan itu sudah dikerjakan video dengan baik ya, jadi sudah menghayati pembuatan filmnya, skenarionya sudah rapi, pengambilan gambarnya sudah cukup bagus gitu ya, sudah mungkin banyak lihat tutorial di YouTube ya Tantan, memberi contoh juga gitu ya kepada kawan-kawan sekalian juga. Kelompok untuk membahas kesulitan dan pengalaman yang sudah kalian dapatkan ya anak-anak dari pembuatan skenario video film atau video sinematik gitu ya anak-anak.